E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Hidrologi. Jumlah air yang ada di bumi adalah sekitar 1,4 miliar kilometer kubik, meliputi air laut, danau, dan sungai, serta mencakup air yang membeku seperti gletser, salju, serta air tanah dan air di bebatuan, dan termasuk air di atmosfer berupa awan dan uap. Sekitar 97% air di bumi berada di lautan, dan 2% membeku di lapisan es dekat kutub dan gletser. Sebagian besar es berada di Antartika, sebagian kecil di Greenland, di kutub utara, dan sebagian kecil lainnya berada di gletser pegunungan di seluruh dunia. Sebagian dari 1% sisa air di bumi berada di bawah tanah, akuifer dangkal, kelembaban tanah, atau berada dalam lapisan batuan. Sekitar 0,03% air berada di danau, lahan basah, dan sungai. Definisi dan siklus hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Siklus hidrologi merupakan proses kontinu pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Sehingga air yang ada di bumi sekarang ini adalah air yang sama dengan yang ada di bumi sejak awal karena adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi mensirkulasi ulang air sehingga terbentuk awan dan terjadi presipitasi. Penguapan merupakan proses alami berubahnya molekul cairan menjadi molekul gas atau uap. Penguapan yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, danau, dan sungai disebut evaporasi atau evaporation. Sedangkan penguapan yang berasal dari hasil pernafasan benda hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia disebut transpirasi atau transpiration. Dan jika penguapan itu berasal dari benda-benda mati dan tanaman, maka disebut evapotranspirasi. Akibat penguapan ini, terkumpul massa uap air yang dalam kondisi atmosfer tertentu dapat membentuk awan. Air hujan yang jatuh di permukaan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sebagai aliran limpasan atau overland flow. Dan kedua, bagian air yang terinfiltrasi. Jumlah yang mengalir sebagai aliran limpasan dan yang terinfiltrasi tergantung dari banyak faktor. Makin besar bagian air hujan yang mengalir sebagai aliran limpasan, maka bagian air yang terinfiltrasi akan semakin kecil. Demikian juga sebaliknya. Aliran limpasan selanjutnya mengisi tampungan cekungan atau depression storage. Apabila tampungan ini telah terpenuhi, air akan menjadi limpasan permukaan atau surface runoff, yang selanjutnya ke sungai atau ke laut. Air yang terinfiltrasi, bila keadaan formasi geologi memungkinkan, sebagian besar dapat mengalir lateral di lapisan tidak kenyang air unsaturated zone sebagai aliran antara subsurface flow atau interflow. Sebagian yang lain akan mengalir vertikal, perkolasi atau percolation, yang akan mencapai lapisan kenyang air, saturated zone atau aquifer. Air dalam aquifer ini akan mengalir sebagai aliran air tanah, groundwater flow atau base flow, sungai atau tampungan dalam atau deep storage. Sebagian besar air yang ada di permukaan bumi akan menguap kembali ke atmosfer. Suplai air. Air yang ikut dalam siklus hidrologi sebesar 521.000 km kubik per tahun. Air tersebut digunakan oleh seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Berdasarkan hitungan, kebutuhan air semua makhluk hidup terpenuhi. Namun pada kenyataannya, ada daerah yang mengalami kekeringan dan ada daerah yang airnya melimpah. Semua ini karena setiap daerah berbeda kualitas dan kuantitas airnya. Penerapan ilmu hidrologi. Hidrologi banyak dipelajari oleh para ahli di bidang teknik sipil dan pertanian. Ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan berikut. Memperkirakan besarnya debit banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras, sehingga dapat direncanakan bangunan-bangunan untuk mengendalikannya, seperti pembuatan tanggul banjir, saluran drainase,
gorong-gorong, jembatan, dan sebagainya. Memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan oleh suatu jenis tanaman sehingga dapat direncanakan bangunan untuk melayani kebutuhan tersebut. Memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air seperti mata air, sungai, danau, dan sebagainya. Untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan seperti air baku atau air untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, industri, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Data hidrologi. Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena hidrologi atau hydrologic phenomena. Data hidrologi merupakan bahan informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan inventarisasi potensi sumber-sumber air, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang tepat, dan rehabilitasi sumber-sumber alam seperti air, tanah, dan hutan yang telah rusak. Data hidrologi memegang peran yang sangat penting di dalam menyiapkan suatu perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Ketidakakuratan data dan informasi hidrologi akan berakibat tidak efektif dan efisiennya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan dengan menggunakan data tersebut. Proses hidrologi sangat penting untuk menjaga air yang ada di bumi dan proses suplai air ke berbagai tempat di bumi. Hal ini mendukung keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita perlu menjaga agar air di sekitar kita terjaga kelestariannya. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.